bagaimana cara mengatasi kecanduan, yang jauh lebih penting, yang jauh lebih mendasar ialah bagaimana menyiapkan mereka agar mereka betul-betul dapat menggunakan gadget itu sesuai dengan fungsinya, yakni sebagai ICT, Information and Communication Technology, teknologi informasi dan komunikasi. It means that, itu maknanya bahwa kita harus meletakkan dua hal penting. Dua hal penting itu apa? Mereka ini ketika ketemu gadget, apa yang mereka cari? Sudah ada tidak kebutuhan mereka terhadap informasi? Yang kedua, andaikan sudah ada, informasi semacam apa yang akan mereka cari? Yang ketiga, apa yang mereka pikirkan berkenaan dengan informasi-informasi yang mereka cari? Jika mereka disibukkan oleh urusan-urusan yang tinggi, urusan-urusan yang besar, karena suasana di rumah itu menjadikan suasana di rumah itu pembicaraan anak dengan orang tua lebih sering berkenaan dengan hal-hal fundamental, hal-hal yang bersifat besar, hal-hal yang mulia, maka ketika anak itu memegang gadget akan dipergunakan untuk hal yang serupa. Saya jadi teringat suatu ketika, ini sudah sangat lama, jauh sebelum pandemi, dan ketika itu masih belum terlalu marak orang menggunakan internet, masih belum sangat banyak orang menggunakan akses digital begitu. Nah, tetapi sudah mulai banyak. Saya memberikan kesempatan kepada anak saya dan beberapa anak dari teman-temannya anak saya untuk suatu ketika di ruang tengah rumah saya, mereka membuka apa saja yang mereka inginkan. Kenapa saya biarkan? Karena saya sebenarnya ingin tahu, ini masalahnya ada di mana. Jadi saya biarkan pun bukan dalam waktu yang lama. Jadi saya berikan kesempatan kepada mereka untuk mengakses, waktu itu laptop belum begitu populer, belum terlalu populer, mengakses macam-macam melalui HP walaupun sudah banyak, tetapi tidak semerata sekarang ini. Apa yang terjadi begitu anak-anak itu membuka akses internet, buka Google, maka ada yang begitu masuk, begitu buka laptop, begitu searching di Google, yang dicari adalah informasi tentang Jose Mourinho, pelatih bola, Cesc Fabregas, La Masia, dan berbagai informasi mengenai tokoh-tokoh bola maupun klub-klub bola. Perangkatnya sama, laptopnya sama, sumber akses internetnya sama, tetapi beda anaknya. Maka begitu mereka ini membuka laptop, yang dicari informasi adalah tentang resep-resep masakan, tentang bagaimana memilih kentang yang baik, bagaimana mengupas nanas, dan lain-lain. Perangkatnya sama, beda anaknya, beda ceritanya. Anak yang lain beda lagi, karena waktu itu adalah yang melakukan itu bukan cuma satu anak, jadi anak saya dan teman-temannya. Anak yang lain beda lagi, begitu buka, yang dicari adalah okezone.com. Kemudian apa lagi? Berita tentang artis dan lain-lain. Yang muncul pop up itu ting, 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 itu yang diklik. Perangkatnya sama, sumber internetnya sama, akses internetnya sama, tetapi beda orangnya, beda yang mereka cari. Anak yang lain begitu buka laptop yang sama itu, yang dicari adalah informasi mengenai Anas bin Malik, mengenai Universitas Islam Madinah, dan berbagai macam hal lain yang berkenaan dengan agama. Panjang cerita kalau saya teruskan, tetapi pada pokoknya ialah apa yang menjadikan mereka berbeda, bukan teknologinya. Cara sederhana untuk menghibur diri sehingga kita merasa tidak bersalah dengan apa-apa yang ada pada anak ialah menimpakan kesalahan itu kepada zaman, menimpakan kesalahan itu kepada perubahan-perubahan yang terjadi, menimpakan kesalahan-kesalahan itu kepada perkembangan yang ada, seolah-olah memang secara pasti bahwa perubahan-perubahan itu meniscayakan bahwa anak-anak di zaman ini memang seperti itu. Padahal ada hal mendasar, yakni
Apa sebabnya mereka bertindak demikian? It's not important what's the fact. It's much more important to understand what's behind the fact. Tidak penting apa faktanya, yang jauh lebih penting adalah memahami ada apa di balik fakta. Ini mohon maaf, saya mau minta izin sebentar saja, sekitar setengah menit. Saya akan segera kembali. Ini mohon maaf sebentar ya. Maaf, saya teruskan kembali. Jadi, apa yang membedakan kalau begitu? Yang membedakan adalah anak-anak atau orang yang ada di balik itu. Jadi, it's not important what's the fact. It's much more important to understand what's behind the fact. Tidak penting apa faktanya, yang jauh lebih penting adalah ada apa di balik fakta. Begitu pula ketika sekarang ini anak-anak harus belajar, harus mengakses informasi dan lain-lain melalui media digital, apakah itu laptop, apakah itu PC, ataukah itu tablet, ataukah smartphone HP. Tetapi yang paling menentukan di sini ialah siapa yang mengakses itu. Meskipun tentu saja ada hal-hal yang berbeda, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kalau kita ingin agar anak-anak itu lebih fokus kepada pembelajaran, lebih fokus kepada hal-hal yang berkenaan dengan manfaat, maka sedapat mungkin kita berikan kepada mereka itu personal komputer, akses kepada mereka itu adalah personal komputer PC yang sifatnya tidak mobile. Mereka bisa mengakses di situ, bisa mencari berbagai macam informasi di situ melalui monitor besar yang ada, yang mereka bisa lihat, dan bisa ditempatkan di area terbuka, dan pada saat yang sama PC ini memberikan akses yang cepat kepada mereka. Kalau tidak memungkinkan, karena sangat banyak sebab yang menjadikan orang tua kesulitan untuk menyediakan PC bagi anak itu, apakah karena tempat, apakah karena alokasi anggaran rumah tangga, ataukah yang lain-lain, maka kita dapat memberikan akses kepada mereka untuk belajar secara online itu menggunakan laptop. Jika tidak memungkinkan, barulah lewat tablet. Dan kalau memang terpaksa, maka kita dapat memberikan kepada mereka HP. Memberikan dalam arti memberikan akses, bukan memberikan untuk memiliki. Di rumah saya, kami menerapkan aturan bahwa anak-anak baru boleh punya HP kalau mereka sudah kuliah. Dengan catatan, memberikan HP bukan kewajiban orang tua. Akan tetapi di atas itu semua kembali lagi pada pembahasan awal bahwa yang paling mempengaruhi, paling menentukan bukanlah benda yang mereka pegang, tetapi siapa yang memegang itu, bagaimana yang memegangnya. Ada hal yang perlu kita perhatikan bahwa sangat berbeda antara ketidakmampuan memegang gadget. Ada anak-anak yang tidak boleh sama sekali pegang gadget. Tidak mampu memegang gadget itu tidak sama dengan mampu mengendalikan diri ketika pegang gadget. Mampu mengendalikan diri ketika pegang gadget artinya dialah yang memiliki pengelolaan diri, kemampuan mengelola dirinya sendiri, sehingga dia menggunakan gadget itu hanya untuk hal-hal yang sesuai dengan keperluannya saja, sesuai dengan kebutuhannya saja. Di luar itu dia tidak menggunakan gadget. Jadi dia menggunakan sebatas yang membawa maslahat, sebatas keperluannya saja. Ada anak-anak yang mereka ini tidak dilatih, tidak ditumbuhkan kemampuannya untuk mengendalikan diri terhadap gadget.
Orang tua merasa tenang karena anak tidak pegang. Padahal tidak pegang itu sangat berbeda dengan mampu mengendalikan diri. Mampu mengendalikan diri itu artinya bendanya ada, tetapi dia menggunakan secara terkendali, dan ketika tidak pegang gadget dia masih merasa nyaman, bisa melakukan berbagai hal yang produktif. Serupa dengan itu ialah sangat banyak orang tua maupun pendidik yang salah kaprah. Apa itu? Karena mereka menginginkan agar anaknya itu tidak macam-macam, tidak tidak memikirkan hal-hal yang nggak baik, agar tidak salah pergaulan, maka akhirnya anak-anak itu disibukkan. Catat di sini disibukkan. Apa artinya disibukkan? Disibukkan itu artinya anak-anak itu digerakkan, anak-anak itu eh, apa namanya? Anak-anak itu disetir, anak-anak itu diharuskan, anak-anak itu dimasukkan pada situasi di mana mereka tidak memiliki pilihan kecuali harus terlibat, harus berpartisipasi. Karena saya menghindari kata terlibat, karena terlibat itu ada yang participation, ada yang involvement, ada yang engagement. Kalau sekedar participation itu ya dia sebenarnya nggak tertarik, tapi karena tidak ada pilihan lain, ya dia akhirnya mengikuti itu, ya. Nah, anak-anak yang hanya disibukkan saja 24 hours a day, 7 days a week, and 12 months a year. Jadi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 12 bulan setahun disibukkan saja. Disibukkan. Apa artinya? Mereka kehilangan gagasan dan mereka tidak terbiasa, tidak terlatih untuk berpikir yang produktif. Gagasan-gagasannya tidak diasah sehingga mati, maka begitu mereka menjumpai situasi-situasi, menjumpai keadaan-keadaan di mana mereka menghadapi waktu luang yang sangat banyak, waktu longgar yang sangat banyak, maka mereka akan mudah jenuh, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, bahkan mungkin mereka stres, dan lain-lain. Situasi pandemi sekarang ini mengajarkan kepada kita betapa rentannya, betapa rawannya kalau anak-anak hanya disibukkan, bukan memfasilitasi mereka untuk melakukan berbagai kesibukan produktif. Itu sebabnya kita perlu memikirkan, menata ulang. Jadi situasi yang ada sekarang ini merupakan kesempatan bagi kita untuk melakukan refleksi, untuk melakukan perenungan, untuk mengevaluasi, untuk melihat kembali kesalahan-kesalahan apa yang sudah kita kerjakan, untuk melihat kembali apa saja yang perlu kita benahi, sekaligus untuk menjaga diri kita agar kita ini tidak termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni tentang suatu masa yang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sa'ukhbiruka an asratiha idza waladatil mar'ah rabbataha." Aku akan memberitahukan kepadamu tanda-tandanya. Maksudnya tanda-tanda apa ini? Tanda-tanda akhir zaman. Apa itu? Nanti akan di antara tanda-tanda kiamat sughra itu ialah atau bahkan pertengahannya ialah jika seorang wanita melahirkan tuannya. Ini adalah hadis muttafaqun alaih. Maknanya apa? Bukan berarti di masa itu secara otomatis seluruh orang tua akan menjadi budak bagi anak-anaknya, dan anak-anak menjadi tuan bagi dirinya, akan tetapi akan ada di antara sebagian manusia itu yang anak-anaknya seperti tuan, seperti majikan bagi orang tuanya. Apa sebabnya? Sebabnya bermula dari kesalahan, kekeliruan mendasar orang tua di dalam mengasuh, dalam mendidik anak-anaknya. Karena itulah penting sekali bagi kita untuk memahami, untuk cermat mengenai apa saja yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita tidak menjadi tuan, tidak menjadi majikan bagi kedua orang tuanya. Nah, pintunya dari mana? Ketika kita mengasuh mereka ini, mendidik mereka ini, menyelisihi perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan mendidik anak.
Dan yang kedua, karena lalainya orang tua dalam urus mendidik anak. Kemudian berikutnya, karena ghaflah, karena kebodohan orang tua dalam urus mendidik anak ini, dia tidak tahu tentang apa saja yang dituntutkan. Dan yang ketiga, karena ghaflah, lalai. Dia memiliki ilmunya barangkali, tetapi dia lalai sehingga mengabaikan hal-hal pokok, hal-hal yang prinsip. Kemudian berikutnya ialah subhat. Subhat itu sesuatu yang sebenarnya tidak benar, sesuatu yang sebenarnya salah tapi diyakini benar. Pada asalnya subhat itu berarti sesuatu yang tidak jelas antara benar dan salahnya. Di antaranya, betapa banyak orang tua Kita sih ngebanterkan di. Sing ngebanterkan di. Gue sih di call. Nah, seolah-olah tentang di anak satu zaman itu, padahal pada pokoknya tantangan mendidik anak itu tetap sama. Tantangan mendidik anak pada pokoknya tetap sama. Ada tantangan yang tadi, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, ada pula tantangan yang lebih kuat intensitasnya. Maksudnya di masa dulu ada, tapi di masa sekarang, masa yang akan datang, intensitas tantangan itu akan lebih kuat ya pada akhir zaman. Nah, di antara hal-hal lain yang perlu kita pikirkan, kembali lagi bahwa gadget itu adalah ICT, Information and Communication Technology. Tetapi pada saat yang sama kita juga melihat dalam sebuah hadis, riwayat Ad-Darimi mengenai zaman fitnah, yang diantara tandanya ialah wa kasrat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum. Wa kasrat qurra'ukum makna pokoknya ialah penghafal Quran kalian sangat banyak. Di masa itu orang berlomba-lomba menghafalkan Al-Quran. Mereka berbangga-bangga dengan menghafalkan Al-Quran. Wa qallat fuqaha'ukum, tetapi yang faham agama, yang faqih dalam soal agama semakin sedikit. Tetapi makna luasannya ialah di masa itu orang yang membaca semakin banyak, tetapi yang paham semakin sedikit. Kok bisa demikian? Bukankah membaca itu pintu ilmu? Tidak. Membaca juga bisa menjadi pintu kerusakan. Bahkan ketika mereka membaca ilmu, jika mereka membaca sekenanya dan mereka belajar itu tidak ala sabili najah, tidak di atas jalan keselamatan, melainkan baca ini baca itu tanpa ada pola, tanpa ada manhaj yang jelas, maka banyaknya mereka membaca itu bahkan bisa menjadi sebab-sebab kebodohan. Dulu saya bingung, saya sulit memahami ini. Bagaimana mungkin semakin banyak membaca, banyak yang membaca tapi semakin sedikit yang faqih. Padahal faqih itu tingkatan di atas faham. Faham itu juga istilah dalam agama kita ini dari bahasa Arab juga. Nah, bagaimana mungkin orang banyak baca tapi semakin sedikit yang paham? Masya Allah, di masa sekarang inilah saya baru mendapatkan mendapatkan kliknya itu. Betapa deras informasi itu, tanpa kita cari pun bisa masuk sendiri melalui broadcast WA yang beragam-ragam bentuknya, beragam-ragam isinya, bahkan saling bertentangan di antara sama lain. Dan Rasulullah Muhammad SAW telah menunjukkan kepada kita, menyampaikan kepada kita bahwa di antara min asratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat itu ialah diangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan, diminumnya khamar dan merajalelanya perzinaan. Diangkatnya ilmu bukan berarti tidak ada pengetahuan yang dapat dibaca. Bacaan semakin banyak, tetapi satu sama lain tidak menjadikan kita memiliki pemahaman yang semakin kokoh. Karena itu kita perlu menyiapkan anak-anak kita dengan dua hal sebelum mereka ini pegang gadget. Atau kalau mereka ini sudah pegang gadget, berarti kita perlu segera menata, memperbaikinya. Apa itu? Kembali lagi, ini adalah ICT, Information and Communication Technology.
It means that, itu artinya bahwa mereka perlu disiapkan dulu bagaimana mencari informasi, bagaimana menilai informasi, apa sikap yang harus mereka miliki pada saat mereka menerima informasi, sehingga tidak mudah-mudah untuk mempercayai satu informasi, tidak pula mereka antipati terhadap informasi. Tidak mudah-mudah menerima informasi yang belum tentu jelas kebenarannya, atau bahkan hoax, tetapi tidak juga mudah mereka ini keder ketika mereka membaca satu hal yang pasti benarnya, sementara orang lain mengatakan hoax. Jadi di sini ada parameter-parameter. Anak-anak perlu diajari untuk dapat mencari, untuk dapat menemukan sumber informasi yang kuat. Saya jadi teringat ketika suatu hari anak saya mendapatkan tugas dari sekolah. Apa tugas yang diterima oleh anak saya saat itu waktu dia SD, sekarang dia sudah SMP. Anak saya diminta, ini masa sebelum pandemi ya, diminta untuk bikin clipping akar tanaman dengan akar tunjang. Anak saya mau pinjam laptop. Untuk apa? Untuk bikin clipping. Caranya bagaimana? Kamu nyarinya di mana? Ya kan nanti aku tinggal ketik di Google. Terus saya tanya, itu yang nyari kamu apa Google? Aku. Terus caranya gimana? Dia kan tinggal ketik. Kalau kamu ketik itu berarti yang nyari kamu apa Google? Ya aku. Nah, terus kamu nyarinya bagaimana? Ya tadi kan aku ngetik, terus kan aku enter. Nah, nanti kan akan muncul. Nah, ini tampaknya sederhana dan bahkan mungkin kita sendiri juga merasa sudah melakukan pencarian. Saya tanya lagi, itu tugas dari gurumu apa? Yang disuruh nyari siapa? Aku. Kamu nyarinya gimana? Nah, setelah saya bilang, gini nak, tolong ya anak ya, Bapak bisa tolong sebentar, bisa nggak sebelum kita lanjutkan obrolan kita ini, Bapak bisa nggak minta tolong kamu ambilin air di dapur? Akhirnya anak saya mengambilkan air di dapur, dan begitu air itu dibawa ke hadapan saya bilang, Bapak baru saja mengambil air di dapur. Kan aku yang ngambil. Ini Bapak yang ngambil. Kan tadi Bapak itu masukkan kalimat, terus Bapak enter, ambil atau minta tolong, ambilkan Bapak air di dapur. Nah, sekarang ada di hadapan Bapak ini. Jadi tapi kenapa yang ngambil? Nah, apa bedanya dengan ketika kamu ketik tulisan di Google terus kamu enter? Berarti yang nyari itu apa? Yang nyari siapa? Kenapa tanaman ini disebut tanaman dengan akar tunjang, kenapa ini tidak? Nah, apa yang bisa kamu simpulkan? Akhirnya anak anak mulai mendapatkan, oh iya, berarti kalau cuma sekedar search itu tidak menambah dia cerdas. Lalu akhirnya anak saya ini saya ajak untuk mengetik, searching nama saya, Muhammad Fauzul Alim. Apa yang terjadi? Agar mudah bagi anak, karena waktu masih kecil, dia masih SD kelas 4 kira-kira, maka pencarian itu saya arahkan kepada gambar. Karena mencari gambar kan bisa dengan nama orang. Ternyata munculnya macam-macam. Ada gambar laki-laki, ada gambar perempuan. Pertama saya tanya, ada gambar laki-laki yang sudah tua, kakek-kakek. Ini Fauzul Alim bukan? Kata anak saya, ya mungkin saja. Kan Fauzul Alim bukan cuma Bapak. Oh iya, betul kamu. Lalu saya scroll ke bawah. Akhirnya di bawah itu ada gambar perempuan. Saya tanya, nenek-nenek ini Fauzul Alim bukan? Bukan. Coba kamu lihat. Yang kamu cek tadi apa? Muhammad Fauzul Alim. Apa artinya, nak? Kalau kita ini tidak memiliki ilmu, kita tidak memiliki pengetahuan yang memadai, tidak memiliki bahan yang dapat kita jadikan untuk menilai ini benar atau salah, maka mencari lewat Google itu atau minta tolong Google mencarikan justru akan menyesatkan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Suatu ketika saya bepergian bersama dengan anak saya. Waktu itu ke Solo, ada acara di hotel Syariah. Nah, searching lewat Google, sudah sampai depan hotel Lorraine,
oleh Google Map ini diarahkan terus lurus 400 meter. Di sebelah hotel itu ada hotel. Penampilannya kayak hotel-hotel yang menawarkan suasana Islam begitu. Saya berpikir mungkin ini, tapi kata Google terus lurus 400 meter. Maka akhirnya kami pun mengikuti petunjuk arahan dari Google itu. Sampai di perempatan, Google menyampaikan belok kiri. Begitu belok, tujuan Anda sebelah kiri. Ternyata tukang tambal ban. Nah, ini memang tragedi, tetapi ini merupakan kesempatan yang sangat berharga buat saya secara pribadi untuk menunjukkan kepada anak-anak bahwa kalau mengandalkan kepada Google, kalau mengandalkan informasi itu kepada apa saja yang ada di Google, maka bukan kebenaran yang kita dapatkan, kita bahkan bisa digelincirkan sejauh-jauhnya. Karena itulah mereka ini perlu punya rambu-rambu, punya bekal di dalam menilai segala sesuatu. Dan ini merupakan salah satu bagian di antara bagian yang berkenaan dengan information, yakni menyiapkan mereka agar cermat, agar berhati-hati, agar memiliki bekal di dalam mencari dan menilai sebuah informasi. Kembali kepada apa yang dialami oleh saya tadi pada saat anak saya diminta untuk membuat clipping tanaman dengan akar tunjang. Setelah itu saya bertanya pada anak saya, ciri tanaman akar tunjang itu bagaimana? Nggak tahu. Kalau kamu nggak tahu, apa yang bisa kamu lakukan? Searching, dia cari di Google. Nah, padahal tadi kamu baru saja melihat, kamu baru saja mengalami, ternyata cari di Google itu kalau kita tidak punya bekalnya, justru akan menggelincirkan kita, akan merusakkan kita, akan menyesatkan kita. Nah, kalau gitu, apa yang bisa kamu lakukan? Anak pun mulai terus apa yang bisa aku lakukan? Nah, coba apa yang bisa kamu lakukan? Tanaman dengan akar tunjang itu bagaimana? Kamu bisa tahu bahwa nenek-nenek itu bukan Muhammad Fauzul Alim karena kamu tahu siapa Fauzul Alim itu. Begitu pula kalau kamu ingin cari informasi, ingin cari gambar tanaman dengan akar tunjang, kamu perlu tahu ciri-cirinya itu. Jangan sampai kamu cari tanaman dengan akar tunjang, cari gambar jagung, lalu kamu download, terus kamu jadikan sebagai clipping. Nah, ini kan fatal, ini kan salah. Terus anak saya kok bisa salah, kenapa? Nah, itu dia. Kamu bisa memastikan nggak bahwa itu adalah tanaman dengan akar tunjang? Ya, kalau aku tahu ya bisa. Nah, artinya kalau kamu tahu, apa artinya? Artinya kamu perlu punya bekal ilmu terlebih dahulu. Sekarang coba kamu periksa, kamu baca, mestinya di buku pelajaran itu sudah ada. Tapi jika tidak, maka kamu bisa mencari dari buku-buku yang ada. Ringkas kata, dia akhirnya membaca di buku pelajaran SD itu dan dia dapati pembahasan mengenai tanaman dengan akar tunjang termasuk ciri-cirinya. Begitu tahu ciri-cirinya, maka saya sampaikan kepada anak saya, kira-kira di dekat rumah kita ini ada nggak tanaman dengan akar tunjang? Akhirnya, oh ada. Kalau begitu kamu perlu nggak cari lewat Google? Kalau kamu hanya suruh Google cari, yang tambah pintar itu Google, bukan kamu. Nah, cerita saya ini hanyalah sekedar contoh betapa kita perlu memberikan bekal kepada anak-anak mengenai landasan-landasan di dalam mencari informasi. Tanpa itu, maka anak-anak ini disetir. Mereka akan menjadi orang yang imaah ikut-ikutan, mereka menyerap informasi tapi tidak memahaminya. Saya khawatir inilah pintu dari hadis tentang zaman fitnah, yakni wa kathrat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum. Meskipun makna asalnya ialah penghafal Qur'annya semakin banyak dan orang yang faqih fuqahanya, ulamanya semakin sedikit, tetapi kita ingat bahwa makna luasannya ialah yang membaca semakin banyak, orang semakin banyak membaca, tapi semakin sedikit yang paham. Nah, karena itu kita perlu berikan bekal kepada mereka, termasuk
membekali kepada mereka sikap dasar untuk senantiasa mengingini, senantiasa memaui informasi yang benar, senantiasa mengingini untuk mencari ilmu kokoh, ilmu yang lurus. So misalnya, tapi ini kok Pak, ini di WA itu ada. Nah yang bikin itu siapa? Katanya ini, kok katanya. Kamu ingat nggak apa yang terjadi dengan Imam Al-Zuhli dan muridnya Imam Bukhari yang mereka akhirnya bertikai, yakni Imam Al-Zuhli itu terkena fitnah sehingga menganggap muridnya ini menyimpang karena dikasih tahu orang katanya. Nah itu orangnya bisa diketahui, dan ini memang bukan orang yang betul-betul ahlul ilmi. Imam Al-Zuhli tahu ini bukan orang yang khusus, ini orang yang tidak begitu jelas kredibilitasnya, tapi ketika beliau itu termakan oleh perkataan orang itu, akibatnya terjadi fitnah terhadap Imam Bukhari. Nah, apalagi cuma WA, yang nulis siapa? Yang nulis siapa? Katanya ini, kamu bisa ngecek enggak? Memangnya harus dicek? Iya. Kan kamu nggak bisa memastikan. Coba ini, alhamdulillah waktu ada broadcast atas nama saya, dan istri saya sangat mengenali itu tulisan saya atau bukan. Di antara ciri khas saya sejak dulu zaman SMS, apalagi zaman WA, ialah saya paling tidak suka nulis dengan cara disingkat. Misalnya tidak terus disingkat jadi TDK, atau misalnya bagaimana disingkat jadi BGMN, itu paling tidak suka. Tetapi suatu saat ada broadcast, banyak menggunakan singkatan. Di situ dituliskan oleh Muhammad Fauzul Azim. Nah, istri saya segera ragu-ragu kalau itu tulisan saya, karena dari apa-apa yang dikenalinya, lebih besar kemungkinannya yang menunjukkan bahwa itu bukan tulisan saya. Tulisan itu pun akhirnya di-forward kepada saya, dan clear itu bukan tulisan saya. Kembali lagi kepada perbincangan dengan anak-anak tadi itu. Maka kita perlu memberikan landasan kepada mereka. Yakni pertama, menjadikan mereka terdorong untuk mencari ilmu yang benar, ilmu yang lurus, termasuk ketika menggunakan gadget pun memang dalam rangka mencari ilmu. Nah, yang kedua, memberikan landasan kepada mereka tentang bagaimana menakar ilmu, ini benar atau tidak. Kemudian yang ketiga ialah kita memberikan landasan kepada mereka tentang bagaimana, tentang betapa pentingnya untuk melakukan verifikasi. Ini benar enggak yang bilang ini? Ini benar enggak yang nulis ini? Yang nulis ini. Nah, kita bisa mengajak anak-anak untuk melihat. Contohnya, informasi yang ada di Wikipedia dapat dipercaya enggak? Kalau nggak dapat, kenapa? Kalau dapat itu kenapa? Kemudian tulisan di Facebook, itu dapat dipercaya enggak? Alhamdulillahirrabbilalamin, misalnya beberapa hari lalu ada yang mempalsukan Facebook page saya. Fotonya ya saya pakai baju ini, kemudian beberapa gambarnya ya saya, lalu dikesankan itu adalah page saya. Artinya walaupun gambar dan tulisannya itu seolah-olah dari saya, tetapi itulah halaman palsu yang dibikin oleh seorang penipu. Nah, pengalaman-pengalaman ini dapat ditunjukkan kepada anak sehingga mereka itu lebih cermat dalam mencari informasi. Kemudian berikutnya lagi adalah, ini adalah ICT, Information and Communication Technology, gitu ya. Teknologi informasi dan komunikasi. Tadi berkenaan dengan I-nya, information. Kemudian yang kedua ialah sebelum mereka ini menggunakan gadget, maka C-nya itu perlu diperhatikan. Communication-nya itu. Sudah bagus belum komunikasi kita dengan anak-anak? Anak-anak itu senang nggak komunikasi dengan kita? Karena ini adalah ICT. Maksudnya bagaimana? Kalau INC-nya tidak ada, maka ini bukan lagi ICT, melainkan ICE. Apa itu ICE? Integrated Console of Entertainment.
Jadi perangkat yang di situ terhimpun segala jenis hiburan dan itu super lengkap. Artinya bahwa kalau kita tidak siapkan INC-nya, yakni mereka memiliki kecenderungan komunikasi dengan kita, mereka senang berkomunikasi dengan kita, maka gadget itu merupakan perangkat yang sangat merugikan, yang sangat merusak bagi anak. Tetapi jika kita siapkan, maka akan bisa berbeda keadaannya. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Pertama, pada dasarnya setiap anak itu senang berinteraksi, bergaul dengan kita, dan berkomunikasi dengan kita sebagai orang tuanya. Tergantung kita merespon tidak. Kalau anak bertanya kepada kita bersikap dingin, mungkin mereka masih sabar karena kita orang tuanya dan mereka tergantung pada kita. Tetapi kalau ini berlangsung terus-menerus dari waktu ke waktu, maka anak akan belajar untuk merasa tidak nyaman berkomunikasi dengan kita. Nah, daripada komunikasi yang nggak nyaman, maka mereka akan cari yang lain. Ya. Jadi interaksi itu akan menyenangkan apabila memperoleh tanggapan yang gegas dan hangat. Nah, ini yang perlu kita periksa, ini yang perlu kita hadirkan. Tanggapan yang gegas dan hangat itu bukan berarti kita sedikit-sedikit memuji, tidak. Orang tua tidak pernah memuji anak itu loh, nggak masalah. Itu nggak bikin anak kurus. Asalkan kita itu menghadirkan pada anak suasana di mana anak merasa betul-betul kita dengarkan, kita sambut dengan antusias. Sambutan yang antusias itu jauh lebih penting daripada pujian. Berikutnya lagi masih berkenaan dengan apa saja yang perlu kita perhatikan. Anak itu akan cenderung senantiasa merasa dekat dengan orang tua maupun keluarga apabila ada komunikasi yang hidup. Komunikasi yang hidup, jadi bukan cuma gantian bicara. Komunikasi yang hidup di antara mereka. Terus mungkin muncul pertanyaan, gimana caranya agar ada komunikasi yang hidup? Komunikasi yang hidup itu muncul dari tanggapan yang gegas, hangat, dan umpan balik yang memadai. Ini hal penting yang perlu kita catat. Karena kalau tidak, yang terjadi bukanlah komunikasi. Nah, anak itu lebih antusias kalau pembicaraannya ditanggapi dengan baik. Anak itu akan lebih antusias kalau kita memberikan umpan balik yang memadai terhadap ide-idenya, gagasannya, perasaannya. Anak itu lebih antusias dengan itu semua daripada pujian yang datar maupun pujian yang tidak sesuai. Ini berlangsung sampai kapan? Sampai mereka remaja, sampai mereka dewasa. Jadi saat remaja pun anak senang berinteraksi dengan orang tua. Saat remaja pun anak senang berinteraksi dengan keluarga. Orang tua itu bahagia bapak ibunya, kalau keluarga itu ya bisa adiknya, pamannya, pokoknya yang tinggal serumah dengan itu. Kapan itu? Kalau komunikasi di antara mereka hangat dan gegas. Karena itulah kita perlu memperbaiki komunikasi, alih-alih kita menyalahkan teknologi karena merasa bahwa teknologi ini menjadi sebab terjadinya kecanduan pada diri anak. Ingatlah sesungguhnya kunci perubahan itu ada pada jiwa. Dan ini mestinya yang kuliah psikologi lebih mudah nyambung. Innallaha, sesungguhnya Allah, la tidak yughayyiru, mengubah ma apa-apa. Apa-apa itu apa? Biarkanlah tab apa-apa. Jangan diganti menjadi nasib, jangan diganti menjadi yang lainnya. Karena nasib itu pun bahasa Arab. Jadi innallaha, sesungguhnya Allah, la tidak yughayyiru, mengubah ma apa-apa biqaumin, yang ada pada suatu kaum, hatta sehingga yughayyiru, mengubah ma apa-apa bi anfusihim, yang ada pada jiwa mereka. Jadi kuncinya ada pada jiwa. Jadi kalau komunikasi itu memang hangat, interaksi antara orang tua dan anak itu menyenangkan,
interaksi dengan anak dan orang tua itu dekat, maka anak-anak remaja pun akan senang kalau berinteraksi dengan orang tua. Senang mereka bertemu, senang mereka ngobrol, senang mereka mengungkapkan isi hatinya, mencurahkan perasaannya, membicarakan gagasan-gagasannya dengan keluarga. Dan ini merupakan bekal penting agar nantinya agar mereka ketika memasuki masa remaja tidak perlu mengalami krisis sama sekali. Khusus mengenai ini saya perlu memberikan garis bawah yang sangat tebal bagi adik-adik di Fakultas Psikologi. Inilah saya dulu juga kuliah di Fakultas Psikologi, fakultas yang sama, dan di antara buku saya tulis bermula dari kegiatan rutin di KMP. Waktu itu tiap Ahad pagi ada kajian pranikah, lalu saya Ahad pagi itu ada kegiatan, saya siapkan makalahnya, dan makalah itu ketika dikumpulkan jadilah buku Kupinang Engkau dengan Hamdalah, Mencapai Pernikahan Barokah, dan ketika sudah terkumpul menjadi satu, jadilah buku trilogi Kupinang Engkau dengan Hamdalah itu diterbitkan dengan judul Kado Pernikahan untuk Istriku. Ini saya teruskan lagi. Jadi remaja itu tidak mesti mengalami krisis. Ada remaja yang dari awal, dari masa kanak-kanak hingga masuk ke remaja, hingga mereka nanti dewasa penuh, tidak perlu mengalami krisis sama sekali. Tidak perlu mengalami krisis sama sekali. Mereka sudah memiliki arah hidup yang jelas, identitas diri yang kokoh, jauh sebelum mereka menjadi remaja. Inilah yang disebut sebagai remaja dengan identitas diri, identity foreclosure, yakni identitas diri yang mendahului masa remajanya. Ada istilah identity foreclosure, dan itu sangat bagus, Masya Allah. Kita berharap bahwa setiap anak kita nantinya memiliki identity foreclosure. Minimal mereka akan memiliki, akan menjadi remaja jenis kedua, yakni yang identitas dirinya disebut sebagai identity achievement. Mereka sempat mengalami krisis sebentar, tidak berlama-lama, tapi kemudian segera mereka dapat keluar dari krisis dengan sendirinya, artinya tanpa perlu bantuan tenaga ahli. Nah, pada remaja-remaja yang identitas dirinya itu identity foreclosure, mereka ini dicirikan dengan motivasi yang sifatnya dari dalam dirinya sendiri. Autonomous motivation. Autonomous motivation ini adalah istilah mengenai motivasi dari Ryan Endechi, ya. Sekedar kata kunci saja. Tapi saya teruskan kembali. Nah, mereka memiliki motivasi yang sifatnya otonom dari dalam diri mereka sendiri. Sehingga tugas orang tua nantinya bukan memotivasi mereka, melainkan menjaga motivasi mereka. Nah, dari mana asalnya, dari mana sumbernya? Dari hubungan yang sangat baik, yang sangat sehat, yang menyenangkan. Mereka senang berinteraksi dengan orang tua maupun dengan keluarga secara keseluruhan. Nah, jadi meskipun topik kita ini gadget, tetapi ini memang erat sekali dengan bagaimana mestinya mereka berada di rumah. Saya teruskan sedikit agar tidak mengalami kebingungan mengenai remaja ini. Ada identity foreclosure dan ada identity foreclosed. Bermiripan ya. Yang satu foreclosure, yang satu adalah foreclosed. Kalau identity foreclosure itu sangat baik, maka identity foreclosed itu justru sangat rentan, sangat rawan terhadap munculnya berbagai gangguan mental, problem-problem psikis setelah mereka remaja atau setelah mereka dewasa. Identity foreclosed ialah identitas diri yang dipaksakan, didoktrinkan begitu saja tanpa ada dialog antara orang tua dengan anak. Sebelum saya lanjutkan mengenai gadget ini, mengenai pengasuhan ini, saya ingin tambahkan sedikit mengenai remaja, khususnya agar yang di psikologi, bagi yang tidak akrab, mohon maaf karena ternyata banyak juga di antara teman-teman psikologi yang tidak akrab dengan ini.
Remaja yang ketiga ialah remaja dengan identitas diri yang disebut sebagai identity moratorium. Nah, yang biasanya dibicarakan remaja itu masa krisis, masa storm and stress, dan sejenisnya itu merujuk kepada remaja jenis ketiga ini, yakni remaja dengan identity moratorium. Dan kemudian yang keempat adalah remaja dengan identitas diri mengambang, identity diffusion. Khusus yang terakhir ini, kerap kali orang tua tidak merasa ada masalah karena anaknya tampaknya baik-baik saja, sehingga mereka merasa aman, padahal anaknya ini justru mengambang. Anaknya ini dimotivasi tidak bisa, diiming-imingi tidak kepingin, ditakut-takuti tidak takut. Diajak pengajian berangkat, diajak tawuran juga berangkat. Nah, sebenarnya ini menarik untuk diperbincangkan, tetapi perbincangan kita pagi ini bukan tentang itu. Karena itu kita kembali lagi pada masalah yang berkenaan dengan digital, berkenaan dengan gadget ini. Jadi sesungguhnya kalau kita ini kita ini kualitas interaksi antara kita dengan anak-anak itu baik, maka walaupun mereka di masa sekarang ini harus belajar dengan secara daring, tetaplah mereka itu nyaman setelah selesai belajar, mereka nyaman berinteraksi, berbincang, duduk bersama, ngobrol, diskusi dengan kita selaku orang tuanya maupun anak-anak dengan saudara-saudaranya. Jadi sekali lagi, bukan karena pandemi mereka bermasalah, tetapi kalau mereka bermasalah di masa pandemi ini, berarti ada yang perlu kita tengok, ada yang perlu kita benahi berkenaan dengan urusan pengasuhan kita selama ini. Nah, sampai di sini saya tidak berbicara secara khusus mengenai nilai-nilai, karena ada hal yang sering yang perlu saya tekankan betul, dan ini dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yakni betapa beliau itu sangat dekat dengan anak-anak, betapa beliau itu sangat akrab dengan anak-anak, betapa dengan keramahan, karena ada rifaq, ada hilm. Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada fatan syaban ini dengan atuhibbuhu li ummik. Nah, ini juga menarik bahwa ini remaja ini datang untuk minta izin berzina. Dan persoalan ini sangat dekat hubungannya dengan tema mengenai cinta. Lalu Rasulullah Muhammad SAW bertanya, atuhibbuhu li ummik, do you love that the same thing occurs to your mother? Cintakah kamu jika hal yang sama terjadi pada ibumu? Maka Fathul Syaban mengatakan tidak. Nah, saya tidak berpanjang-panjang karena ini hanyalah ilustrasi saja. Ilustrasi untuk apa? Untuk menegaskan bahwa penting sekali kita dekat dengan anak-anak, penting sekali untuk hidupnya suasana komunikasi dengan anak-anak, tetapi itu saja tidak cukup. Akrab itu penting, sangat penting, sehingga anak senantiasa ingin dekat dengan orang tua, sehingga di masa pandemi ini pun walaupun mereka harus belajar secara daring menggunakan media online, tetapi mereka tetap merasa senang, mereka akan asik kalau ngobrol, bincang dengan saudara-saudara, dengan orang tua, dengan keluarga. Nah, tapi tidak cukup. Orang tua itu juga perlu secara sengaja menghidupkan akal anak. Kapan akal dihidupkan? Semenjak mereka masih kanak-kanak. Agar ketika mereka menjadi mumayyiz itu kapan? Usia 6 tahun, selambatnya 7 tahun. Siapa mumayyiz itu? Orang telah memiliki tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu kemampuan membedakan baik dan buruk, benar dan salah dengan akalnya. Ini sekaligus menunjukkan bahwa penggunaan akal itu nggak nunggu balik jika kita merujuk kepada agama ini. Yang di masa mumayyiz inilah kita perlu mengevaluasi sebagaimana yang telah digariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Masya Allah, seharusnya
kita itu perlu melakukan langkah-langkah, di antaranya adalah langkah assessment dan evaluasi ketika anak kita umur 7 tahun. Ada apa dengan umur itu? Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu. Fa idza 'abbara anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafuran. Sesungguhnya setiap anak itu lahir dalam keadaan alal fitrah, di atas fitrah. Alal fitrah itu begini, melengket tepat di atasnya. Hatta sehingga yu'riba anhu lisanuhu, dapat mengungkapkan dengan jelas, menyampaikan maksud dengan terang menggunakan lisannya. Fa idza 'abbara anhu lisanuhu, dan apabila dia telah mampu untuk mengartikulasikan gagasan, untuk melakukan framing, menciptakan kesan dengan perkataannya, menggunakan lisannya, imma syakiran, boleh jadi dia itu menjadi orang yang bersyukur, ya tetap sebagai muslim, tetap di atas fitrah, wa imma kafura, atau boleh jadi pada saat sudah mulai menyimpang. Mereka masih memayis, belum dihukumi dosa dan tidak. Masih ada rentang waktu beberapa tahun bagi kita untuk berbenah memperbaiki mereka. Nah, jadi ada hal yang perlu kita persiapkan untuk menghidupkan akal anak. Bukan cuma agar mereka mengingati apa yang kita sampaikan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan betul, sehingga mereka memiliki landasan yang kokoh mengenai apa saja yang perlu mereka perbuat, apa saja yang perlu mereka kerjakan. Dan pada saat yang sama, orang tua juga secara sengaja mengembangkan komunikasi dengan anak untuk memiliki dasar. Kamu kok milih itu kenapa? Mereka memiliki alasan yang kuat, alasan yang jelas bagi sikap dan tindakannya. Kamu kok pengen itu kenapa? Ya kan teman-temanku pada punya. Oh, kok teman-teman pada punya. Nah, kamu kok harus punya yang teman punya, kenapa? Apalagi di masa ketika orang ini banyak menghidupkan, sebenarnya itu lagu lama sebenarnya, mengikuti apa yang sedang gemuruh, karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah mengingatkan kepada kita. An-nasu thalatha, manusia ada 3 macam. Yang pertama adalah alim rabbani, orang yang alim yang betul-betul rabbani. Yang kedua muta'allim ala sabilin najah, orang yang sedang menuntut ilmu, mencari ilmu di atas jalan kebenaran. Kemudian yang ketiga, wahamaj ra'a'u atba'u kulli na'id, dan orang awam, padahal yang kedua tadi belum jadi orang awam, tetapi dia menuntut ilmu secara tertib, secara teratur di atas jalan yang lurus dalam agama ini. Sementara yang kedua, wahamaj, dan orang awam, ra'a'u atba'u kulli na'id, yang mengikuti setiap teriakan, setiap yang sedang viral, setiap yang trending topik itu yang diikuti. Artinya, kalau kita mau serius mendidik anak kita, maka di antara hal yang perlu kita bekali bagi mereka adalah tidak suka untuk ikut arus, tidak suka untuk memperbuat hal-hal yang sedang tren, yang sedang viral. Bahwa mungkin saja yang dia lakukan ternyata sedang viral, itu lain lagi ditanya. Tetapi dia memiliki alasan yang kuat, landasan yang jelas. Nah, di antara hal-hal yang memudahkan agar anak-anak itu tidak mudah ikut-ikutan, ialah menghindarkan. Kita sudah bangun komunikasi yang baik, kita sudah bangun keakraban dengan anak, kita secara sengaja menanamkan prinsip-prinsip hidup pada prinsip-prinsip hidup, keyakinan hidup pada anak-anak kita, sehingga mereka memiliki arah hidup yang jelas sebelum mereka masuk masa remaja. Dan kemudian ada satu hal lagi yang Rasulullah Muhammad SAW telah memperingatkan kepada kita, bahwa ini adalah urusan yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Saf-saf. Apa itu saf-saf? Saf-saf itu urusan receh-receh, urusan remeh-temeh, urusan sepele-sepele, urusan yang kalau kita memperbuatnya tidak menjadikan kita tambah soleh, tidak menjadikan kita tambah baik, dan meninggalkannya itu merupakan bagian dari kebaikan. Hari ini banyak sekali yang orang muda ikuti-ikutan challenge itu.
Nah, jadi saf-saf itu apa? Jadi segala yang receh-receh. Kata saf-saf itu pada asalnya maknanya ialah kalau kita misalnya sedang mengayak tepung, itu kan ada yang tidak semuanya masuk ke penampungan tepungnya. Ada yang terbang jatuh di atas keset misalnya. Nah, yang terbang jatuh di atas keset ini lembut sekali, hampir tak terlihat atau bahkan terlihat. Kita ambil tidak? Tidak. Jadi disebut saf-saf karena urusan-urusan itu adalah urusan-urusan yang receh-receh, remeh-temeh. Misalnya kita bersibuk dengan macam-macam apa gaya-gaya soal kuliner dan lain-lainnya, atau sibuk mengikuti apa namanya hal-hal yang sebenarnya kalau kita betul-betul kejar itu tidak penting, tidak membawa kebaikan, tidak membawa kebaikan. Semakin kita ini sering membicarakan saf-saf, maka risikonya ialah kita menjadi malas, kita menjadi enggan, kita menjadi tidak bernyambung dengan ma'alil umur, urusan-urusan yang tinggi. Padahal Rasulullah Muhammad SAW telah memperingatkan kepada kita, Innallaha karim yuhibbul kiram wa yuhibbu ma'alil akhlaq wa yakrahu saf-safaha. Dalam hadis yang lain, Innallaha azza wa jalla karim yuhibbul kurama wa yuhibbu ma'alil umur wa yakrahu saf-safaha. Di bagian awal nanti dibicarakan apa yang Allah Ta'ala cintai, misalnya dalam hadis yang lain, Innallaha jawad, sesungguhnya Allah itu maha dermawan, sekaligus bisa bermakna maha serius, yuhibbul jud, dan mencintai keseriusan, wa yuhibbu, dan mencintai ma'alil umur, urusan-urusan yang tinggi. Nah, jadi ini yang perlu kita bicarakan. Yang naik banyak loh, itu pentingnya di mana sih? Wa yakrahu saf-safaha, dan membenci saf-saf. Saf-saf tindakannya orang yang disebut sebagai musaf-saf. Musaf-saf itu disebut musaf-saf karena satu di antara dua hal. Tampil seolah-olah jas yang bagus, pulpennya pulpen yang mahal, tetapi ketika menulis bukan berarti tidak boleh pulpen yang saya pakai pun pulpen yang murah seperti itu. Tapi ketika nulis tanpa diketahui orang, dilihat orang, yang digunakan adalah standar AE7, pulpen yang 1000-an lebih itu. Nah, pakai pulpen 1000-an lebih itu nggak masalah. Saya pun banyak. Tetapi akan lain ceritanya. Dia kesankan sini seolah pulpen mahal, dia pakainya itu, padahal yang dia pakai sesungguhnya adalah pulpen yang ecek-ecek itu. Ya, maksudnya ecek itu yang harganya murah. Apa nggak boleh pakai pulpen yang bagus? Boleh saja. Tetapi yang saya bahas adalah mengenai saf-saf dan musaf-saf. Musaf-saf itu orangnya. Yang kedua, disebut musaf-saf itu ialah orang yang hari-harinya, tiap hari yang diomongin receh, semua hal yang nggak penting, hal yang remeh-temeh gitu. Makin remeh-temeh yang dibicarakan, maka akibatnya ialah himmahnya itu akan turun. Himmahnya melemah, himmah itu gabungan antara motivation, passion, and belief. Ya. Kemudian himmahnya akan turun, sebaliknya nafsunya akan melambung tinggi, Padahal waman danat himmatu, dan barang siapa yang himmahnya cetek, watawat nafsuhu, dan hawa nafsunya melambung, ittasafa bikulli khuluqin radhir, maka segala akhlak buruk itu akan datang kepadanya, akan bermunculan, akan melekat pada dia walaupun dulunya orang yang baik-baik. Nah, apa kaitannya dengan perbincangan kita? Kalau suasana yang hidup itu suasana seperti itu, maka anak-anak itu akan semakin memiliki kemauan kuat untuk lihat HP lagi. Kenapa? Karena yang viral, trending topik, tidak mendalam, isinya sangat permukaan, atau hanya untuk wah-wahan saja, hanya untuk konyol-konyolan saja, yang hampir semuanya sebagian besar itu saf-saf ada di situ. Tetapi jika
yang kita tumbuhkan, yang kita hidupkan dalam bicara sehari-hari. Setelah dekat betul, akrab betul itu, kita membiasakan diri untuk membincang, untuk membahas mengenai, untuk berdiskusi, untuk ngobrol mengenai ma'alil umur, urusan-urusan yang tinggi, mengenai al-jud, yakni keseriusan, kedermawanan, dan berbagai hal-hal yang berkenaan dengan ma'alil akhlak, akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Maka anak-anak itu dengan sendirinya akan lebih condong untuk senang meluangkan waktu mendiskusikan berkenaan dengan urusan-urusan yang hidup di rumahnya, dan dengan demikian bukan HP yang paling dia cari. Jadi hal pokoknya ialah apa yang ada pada jiwa mereka, inilah yang perlu kita tata, ya. Saya sambil lihat jam karena berkenaan dengan kesempatan kita untuk berdialog. Sebenarnya masih banyak yang saya bicarakan, tetapi ternyata sudah jam 9:14 pada saat saya lihat tadi, dan saya khawatir kalau saya teruskan, waktu kita tidak memadai untuk berbincang lebih lanjut, ya. Saya hanya ingin menggarisbawahi apa yang tadi sempat saya sampaikan. Hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla karim yuhibbul kurama wa yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu maha mulia, maha pemurah, yuhibbul kurama, dan mencintai orang-orang yang mulia, wa yuhibbu, dan mencintai ma'alil umur, urusan-urusan besar, urusan-urusan yang mulia, urusan-urusan yang tinggi, wa yakrahu safsafaha, dan membenci segala yang remeh-temeh, yang ecek-ecek, yang tidak bermanfaat. Membuang mencuri di jalan bukan urusan remeh-temeh, karena ini urusan kebaikan. Membicarakan pakaiannya orang, dia keren loh, dia pakai ini. Nah, maka itu termasuk urusan yang rendah. Dalam hadis yang lain, innallaha karim yuhibbul kiram wa yuhibbu ma'alil akhlaq wa yakrahu safsafaha. Dan tadi sempat saya singgung sejenak mengenai hal tersebut. Saya kira itu. Jadi kalau misalnya anak-anak ini sudah diarahkan, bukan cuma diarahkan, memang dihidupkan suasananya. Informasi, dan memiliki kebutuhan untuk mencari informasi yang benar, informasi yang akurat, informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dia terbiasa untuk menelisik ini dari mana, ini informasinya bagaimana. Kemudian komunikasi itu hidup, maka insya Allah walaupun mereka harus belajar daring, itu tidak menjadi sebab kekacauan budaya yang ada dalam keluarga. Saya kira itu, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaian materi yang luar biasa tadi terkait bagaimana cara mendampingi anak dalam menggunakan gadget seperti itu. Nah, dari materi tadi bisa kita pahami sama-sama bahwa di masa pandemi ini bukan pandemi atau kegiatan virtualnya ya yang menjadi masalahnya, namun tentang bagaimana kita sebagai pendidik itu mendampingi agar anak-anak kita itu betul-betul bisa memanfaatkan gadget yang ada dengan fungsinya, yaitu sebagai information and communication technology. Nah, mungkin dari para peserta, baik dari Bapak, Ibu, atau teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur raise hand, terus nanti jika sudah dipersilahkan bisa mengajukan pertanyaan langsung, atau juga bisa dengan mengetik di kolom chat menggunakan format nama, underscore pertanyaan yang akan diajukan seperti apa, seperti itu. Oke Pak, sebelum pertanyaan dari para peserta nih, saya ingin bertanya terlebih dahulu Pak, gitu. Terkait penggunaan gadget pada masa ini kan, anak, menurut Bapak nih, bagaimana sih sebagai dari kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua kayak gitu, ketika melihat anak-anak itu susah fokus untuk diarahkan dalam mengikuti pembelajaran itu. Misalnya mereka waktunya
belajar tapi tidak fokus gitu. Jadi mereka malah melakukan kegiatan lain gitu. Terus juga kadang mereka bosan gitu. Menurut Bapak ada kiat-kiat atau bagaimana cara yang bisa untuk mengatasi hal tersebut seperti itu, Pak? Ya, saya ingin kasih ilustrasi dulu. Okay. Pekerjaan yang paling membosankan itu apa? Membosankan itu monoton, tidak melakukan kegiatan apa-apa. Tidak melakukan kegiatan apa-apa. Apakah ada orang yang tidak melakukan kegiatan apa-apa? Sebenarnya tidak ada sih, Pak. Sebenarnya ada kegiatannya tapi tidak menarik menurut orang tersebut. Mungkin seperti itu bisa dikatakan membosankan. Yang paling membosankan itu ketika seseorang berada pada suatu situasi sementara dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia bingung. Konon orang mengatakan bahwa pekerjaan paling membosankan di dunia ini adalah menunggu. Tapi apakah betul orang menunggu itu membosankan? Tidak mesti. Sangat terkait dengan dia ini memiliki gagasan tidak. Terus apa yang dia pikirkan mengenai apa yang sedang dihadapi itu. Kemudian yang berikutnya lagi, apa yang dapat dia lakukan untuk memperoleh manfaat dari kegiatan itu. Jika itu ada, artinya yang perlu kita lakukan itu bukan tindakan-tindakan yang sifatnya sporadis, tindakan-tindakan yang sifatnya hanya mengatasi gejalanya saja, simptomnya saja, sementara etiologi masalahnya tidak kita gali. Itu sebabnya kalau ada orang datang kepada kita untuk mengkonsultasikan masalahnya, kita agak lompat sejenak itu ya, karena ini dengan teman-teman psikologi gitu ya, kita kan perlu psikodiagnostik dulu sebelum ada psikoterapi. Kenapa? Karena kalau langsung bikin terapi itu bisa memperparah masalahnya. Begitu pula kalau kita ini setiap hari menyibukkan diri biar anak nggak bosan, dibikin kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Pertanyaannya, berarti yang membuat kegiatan menyenangkan siapa? Orang tua. Pertanyaan berikutnya, sampai kapan orang tua itu kuat untuk senantiasa membuatkan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan? Pertanyaan berikutnya, ketika anak-anak itu, ini ditanya malah boleh bertanya dia, ketika anak-anak itu bertemu dengan teman-temannya, mari kita perhatikan. Pernah nggak lihat teman-temannya itu dikit-dikit memuji anak-anak itu? Luar biasa, Masya Allah, hebat sekali, amazing. Pernah nggak lihat itu? Ketika anak-anak ketemu anak TK dengan anak TK, anak SD dengan anak SD, pernah nggak? Enggak. Apa yang mereka alami? Apa yang mereka alami? Yang mereka alami ialah situasi di mana mereka ini didengar, situasi di mana mereka ini diterima. Man ahsanal istima' ta'ajjalal intifa'. Ini adalah asal dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Barang siapa yang paling baik dalam mendengarkan, istima' itu mendengarkan. Bukan cuma mendengar, sami itu mendengar. Ini istima' mendengarkan. Bedanya apa? Kalau mendengar misalnya, tadi dengar nggak ada nasi goreng lewat? Oh iya kayaknya dengar. Nah, dengar artinya bukan by intention, by intention. Itu dari sini bukan nasi goreng. Oh, aku sih nggak betul perhatikan. Kenapa? Karena cuma dengar. Tapi kalau mendengarkan itu by intention. Di antara tandanya kita mendengarkan itu bukanlah pujian. Kadang orang tua muji, misalnya ada atau apalagi kalau misalnya anak berbicara dengan orang tua, bunda lihat, bunda dah, nah iya bagus. Itu memuji atau mengusir? Memuji atau mengusir? Mengusir. Sebaliknya, walaupun kita ini nggak memuji anak, sebagaimana ketika anak bergaul dengan teman-temannya, ketika anak berinteraksi dengan teman-temannya, disambut dengan sangat baik, anak berbicara didengarkan, ditanggapi. Oh sebentar, kalau menurut saya sih nggak gitu, kayaknya gini deh. Kalau saya nggak sepakat, itu anak masih nyaman, termasuk dengan kita. Misalnya saya sama anak, kalau bapak nggak gitu, nah kalau bapak kayaknya punya pendapat yang berbeda. Anak tidak pernah ditolak. Kenapa? Karena berbicaranya sendiri dengarkan. Berbicaranya sendiri dengarkan. Nah, kembali lagi. Kalau ini ada,
lalu kita hidupkan pembicaraan mengenai ma'adil umur. Kenapa sih anak itu merasa tidak asik dengan kegiatannya? Karena nggak tahu ngapain. Ya, terus kembali nih ya. Kedengaran ini suara saya? Sudah, Halo? sudah Ustaz, terdengar. Ya. Nah, terus lagi. Sebaliknya ketika anak misalnya tahu nanti malam jam 2 ada pertandingan Liverpool melawan MU misalnya. Dan anak senang bola. Maka ketika sampaikan, kalau gitu kalian segera tidur. Ini kalian tidur, jadi nanti jam 1 dibangunkan, wah, kalian sudah fresh. Kira-kira membangunkannya mudah nggak kalau begitu? Membangunkannya mudah nggak? Mudah. Kenapa? Karena di situ ada sesuatu yang dia memiliki intensi untuk mendapatkannya. Jadi, kalau ada anak-anak yang tidak konsen, mudah bosan, itu hanyalah akibat. Yang perlu kita lakukan bukan pembelajaran yang menarik, bukan. Saya sering sedih kalau ada di antara guru-guru yang bersibuk berkenaan dengan joyful learning, fun teaching, bukan berarti tidak boleh. Tetapi kalau melakukan itu melupakan hal yang lebih mendasar. Maksudnya lebih mendasar itu bagaimana? Yakni diperlukannya fun teaching, joyful learning itu pada mulanya adalah karena di Amerika, tempat awal metode-metode dikembangkan, guru itu memiliki restriksi yang sangat banyak. Misalnya, ketika ada anak yang berulah di kelas, guru tidak boleh melakukan beberapa tindakan. Ada beberapa tindakan yang tidak boleh. Yang kalau dia hang up, ada film dokumenternya, maka dia dapat menghubungi polisi. Karena itu kalau kita berbicara mengenai persekolahan, angka berkenaan dengan student crime, kejahatan, bukan kenakalannya, kejahatan student crime, kejahatan siswa di kelas, even ini di tingkat secondary school, tingkat SMP maupun tingkat atasnya, paling tinggi adalah di Amerika. Yang karena itu, guru itu memerlukan metode agar mereka betul-betul attracted, tertarik dengan kita. Tapi akan sangat berbeda antara menjadikan mereka tertarik dengan how we deliver the material, bagaimana kita menyampaikan materi, dengan bagaimana agar anak-anak itu tertarik dengan subjeknya, dengan pelajarannya. Kalau anak-anak itu tertarik dengan presentasi kita, mereka betah saat di kelas, saat di rumah mereka nggak belajar. Kenapa? Karena mereka memang bukan sedang belajar, mereka cuma sedang nonton gurunya. Tetapi kalau mereka ini memiliki memiliki tautan, memiliki sambungan yang kuat dengan pelajarannya, mereka mengalami apa yang disebut sebagai authentic learning kalau pakai bahasa psikologi ya. Yang salah satu tandanya terjadi authentic learning ialah substantive conversation. Mereka ngobrolin yang diobrolin itu. Maka mereka ini akan selesai bergairah. Dengan kata lain, bukan teknik belajarnya yang perlu kita ubah, melainkan yang perlu kita tata ialah ma bi anfusihim, apa-apa yang ada pada jiwa mereka. Kita hidupkan pembicaraan di keluarga mengenai urusan-urusan yang berkenaan dengan himmatul aliyah, himmah aliyah yakni himmah yang tinggi, dan kita sedikitkan pembicaraan yang berkenaan dengan urusan-urusan yang dapat meninggikan hawa nafsu. Dengan harapan agar kita maupun anak-anak kita, karena kita memiliki tujuan yang sama, kita ini berada pada kondisi himmah aliyah, faman 'alat himmah, dan barang siapa yang himmahnya tinggi, wadanat wa khasa'at nafsuhu, dan hawa nafsunya itu khusyuk, ittasafa bikulli khuluqin jamil, maka segala akhlak mulia itu akan muncul, akan lahir pada diri
manusia termasuk anak-anak kita. Jadi kembali di sini mudah bosen, nggak konsentrasi, itu hanyalah gejala. Sama halnya kalau kita ini nggak nyaman, kita ini nunggu, misalnya ada 3 macam orang nunggu. Ada yang dia mudah bosen karena nggak nyambung, karena dia nggak tahu apa yang harus dilakukan, karena dia nggak tahu manfaatnya apa. Yang kedua adalah orang yang lalai, dia nunggu. Suatu ketika saya sedang antri imigrasi di bandara KLIA di Kuala Lumpur. Ternyata ada orang yang panik ini. Padahal ini dia masih berada di imigrasi yang harus ke terminal satunya lagi dengan naik kereta, dan dia masih belum, dia sudah mepet itu, dia belum lapor imigrasi. Nah, dicek ternyata dia check-in-nya sudah sekian jam yang lalu. Ngapain aja kok dia belum sampai lapor ke imigrasi? Rupanya dia lalai karena banyaknya hal-hal yang melalaikan. Banyak sekali toko-toko bebas pajak, gitu ya. Setelah check-in itu sudah banyak sekali tempat untuk cuci mata, orang mengatakan cuci mata itu, sehingga dia lebih bersibuk dengan itu, lupa apa yang lebih penting. Begitu pula manakala anak-anak belum tumbuh pada dirinya, hanya tahu itu beda, paham itu beda dengan anak itu menyadari. Kerap kali kita ini berbicara mengenai ranah afeksi, kalau kita pakai bahasanya Benjamin S. Bloom ya. Tetapi yang kita bicarakan kognisi. Kan nggak nyambung itu, nggak nyambung. Anak tahu, anak paham. Tahu dan paham itu tidak membuat dia terikat dengan sesuatu yang kita bicarakan itu. Nah, yang ketiga adalah orang itu menunggu dan dia betul-betul challenge, dia tertantang, dia tergugah, dia berusaha manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Saya jadi teringat ketika saya kadang-kadang mengajak anak saya ketika saya pergi ke berbagai tempat mengisi acara. Cuma sudah beberapa bulan ini nggak pernah kemana-mana karena masa pandemi ya. Nah, kadang kan menunggu dijemput panitia, nggak datang-datang. Maka saya bisa berdialog. Kira-kira kalau kita nunggu dengan sewot, dengan marah-marah, dan kita menunggu dengan tersenyum, bedanya di mana? Waktunya akan lebih cepat atau lebih lambat? Sama, tidak berubah. Tetapi kitanya yang akan merasakan hal yang berbeda. Buku saya, ada beberapa buku yang saya tulis, buku saya mencari ketenangan di tengah kesibukan, dan juga satunya lagi segenggam iman anak kita, sebagian besar saya tulis dalam masa penantian, yakni menanti ditunggu dijemput panitia, atau ketika saya nunggu kereta, nunggu pesawat, ketika saya sedang berada di atas pesawat, kan sebenarnya saya nggak sibuk itu, saya bukan pilotnya. Nah, jadi kembali lagi, jadi bukan apa yang dihadapi, tetapi ma bi anfusihim, apa-apa yang harus ditata dalam diri mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari peserta, Ustaz. Dari Bapak Edi tentang bagaimana langkah-langkah sederhana agar anak bisa mengendalikan gadget, bukan dikendalikan oleh gadget tersebut. Ya, sebenarnya yang paling pokok dari kita, yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana agar anak-anak itu bisa mengendalikan. Tetapi itu langkah awal dari kita, yakni bagaimana menjadikan anak nyaman dengan kita. Karena itu kitanya perlu berubah. Kita ini asik nggak buat diajak ngobrol? Anak itu senang nggak ngobrol dengan kita? Bahkan level berikutnya lagi ialah ada anak yang mau diajak ngobrol. Ada yang anak yang diajak ngobrol. Kalau nggak kita ajak ngobrol, ya anak diam. Tapi berikutnya, anak itu senang. Ketemu orang tuanya senang. Mereka senang ngobrol. Berikutnya lagi ialah bukan cuma senang kalau orang tuanya nggak ada, dicari-cari. Kenapa? Mereka senang ngobrol, senang diskusi. Dan ini bukan berarti hanya pada masa anak-anak saja. Secara alamiah, anak-anak itu pasti antusias dengan orang tuanya. Pasti antusias.
Nggak ada anak kecil itu ketika dekati ibunya. Nah, Tetapi kitalah yang nanti akan menjaganya atau merusaknya. Kalau anak mau komunikasi dengan kita susah banget, ya dia akan enggan. Cukuplah kegagalan beberapa kali, diajak ngomong susah, disapa nggak memberikan respon, ya ngapain terus-menerus gitu kan? Tapi kalau diajak ngomong itu kita memberikan respon, ketika berbincang itu kita memberikan pandangan-pandangan, kita mengajak anak untuk bisa terbuka menerima, misalnya ada yang punya usulan atau ada yang punya nasihat, nasihatnya itu nggak sesuai dengan kita, nggak sesuai, tapi kita tunjukkan kepada anak, iya nasihatnya memang nggak sesuai dengan kamu, tapi dia itu orang yang peduli dengan kamu. Nah maka anak-anak akan belajar terbuka, belajar menerima. Menerima bukan berarti setuju. Jadi kembali lagi bahwa bukan bagaimana agar mereka mengendalikan, bukan berarti tidak penting, tetapi bagaimana kita menjadi orang tua yang asik, yang nyaman buat mereka. Yang pertama. Yang kedua, apa sih yang menjadikan anak itu merasa perlu untuk menengok hal lain ketika ada hal lain yang penting? Hal lainnya dirasa penting, bukan hanya hal yang dia tahu itu penting. Tahu itu tidak sama dengan menyadari. Ya. Kalau pakai bahasa psikologi, dalam taksonomi kognitif yang paling klasik dari Bloom, ada knowledge, pengetahuan, ada comprehension, pemahaman, kemudian yang ketiga adalah application, penerapan. Penerapan itu berbeda dengan ketika kita bicara dari segi afeksi. Mohon maaf. Afeksi pertama adalah receiving, yang kedua adalah participating. Artinya begitu seorang itu menyadari, oh iya, maka dia tergerak untuk menerapkan. Dia tergerak untuk melakukan apa yang dia kesadarannya. Dan kalau dia sudah participating, dia melakukan apa yang dia kesadarannya, maka berikutnya adalah internalizing. Dia menghayati, dia melakukan penghayatan, melakukan internalisasi nilai-nilai. Jadi ada nilai di sana mendasar. Kalau ini sudah terjadi, maka di atasnya lagi ialah organizing. Dia mengikatkan diri dengan nilai itu. Kalau dia belum tahu ilmunya, dia akan bertanya. Misalnya dia mengikatkan diri dengan Islam. Kemudian dia ada sesuatu. Kalau begini dalam Islam bagaimana? Boleh enggak? Baik enggak? Kenapa? Karena dia sudah mengikatkan diri. Tingkatan tertinggi namanya characterizing, karakterisasi diri. Sebaliknya dalam taksonomi kognitif, pertama orang itu tahu. Nah, apakah yang mengerti perilakunya? Tidak. Setelah itu di atasnya lagi adalah memahami. Dia paham, disuruh jelaskan dia bisa. Apakah akan buat orang tergerak? Tidak. Karena itu jangan heran kalau mengatakan, gimana Ustaz? Padahal anak saya itu sudah tahu. Iya. Jangankan tahu, paham, yang nama sangat paham pun nggak mau mengubah perilakunya. Setelah paham, di atasnya adalah application. Yakni dia mampu menerapkan. Sholat misalnya, coba kan bersolat. Bisa. Temannya pada salah, dia bisa nggak benar itu bacanya kurang pas itu. Dia bisa. Di atasnya lagi ialah analysis. Dia bahkan mampu menganalisis. Di atasnya lagi adalah sintesis. Di atasnya lagi adalah evaluation. Nah, di tingkatan evaluation ini dalam bahasa agama disebut faqih. Bahkan hingga, walaupun faqih ini aspeknya lebih kompleks dibanding ini. Nah, bahkan hingga dia mampu melakukan evaluasi itu pun bukan berarti dia akan dapat tergerak. Artinya bahwa ada pendekatan-pendekatan yang perlu kita perhatikan agar anak-anak itu bukan hanya memahami, tapi terutama ialah dia tergerak. Dengan apa itu? Kita membicarakan, kita membahas, kita membincang dengan anak itu dengan menunjukkan minat, dengan memberikan menanamkan itu agar receiving itu dengan menggunakan kalimat-kalimat perintah maupun kalimat-kalimat larangan, tetapi kalimat-kalimat perintah maupun kalimat-kalimat larangan itu dirasa nyaman. Nyaman itu sumbernya dari mana? Bukan kita pakai kalimat perintah atau kalimat larangan, tetapi kita ini menghadirkan kelembutan enggak pada mereka?
Jadi kita misalnya contoh sederhana gini. Nah, kita mintalah kepada Allah kalimat perintah. Setelah itu beri penjelasan agar penerimaan dia dilandasi dengan ilmu. Pemahaman itu menyertai penerimaan. Karena itu seharusnya kalau kita menggunakan agama, kita tidak terjebak pada dikotomi yang dalam psikologi termasuk pseudoscience, yakni adalah otak kiri, otak kanan, itu adalah pseudoscience. Tapi kalau kita menggunakan frame agama ini, kita masukkan pada diri anak itu dorongan-dorongan, dan dorongan-dorongan itu menggunakan kalimat perintah maupun kalimat larangan, yang itu kita sampaikan dengan rifq. Rifq itu apa? Rifq itu kelembutan yang sesuai dengan keramahan. Nah, kita tepuk pundaknya, belajarlah nak. Itu beraya, belajar. Sama kalimat perintah, belajarlah nak. Itu kalimat perintah. Bapak berharap dengan suatu saat Bapak akan melihat kamu nak, sebagai orang yang berilmu. Ada perintah, ada keterangan, ada penjelasan. Sebagian orang mengatakan, loh, mau sama anak merintah, kita ini lucu. Sama Allah aja kita kasih kalimat perintah dan kalimat larangan. Tetapi kalimat perintah dan kalimat larangan itu bermakna permohonan. Contohnya, kita berdoa kepada Allah, Rabbana la, kita kan kalimat larangan, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Tapi apakah kemudian kita berada pada posisi melarang? Ya Allah, jangan, bukan. Tapi bermakna permohonan. Begitu pula kepada anak. Nah, tidak penting kamu jadi apa, nak. Tidak penting. Yang penting adalah dimanapun kamu berada, nak, kamu beri manfaat. Maka sekarang persiapkanlah dirimu, nak. Kita semua diberi waktu yang sama, pergunakan waktu ini, nak, agar kamu menjadi orang yang mulia. Nah, jadi kalimat-kalimat itu kita berikan sekedar sebagai tambahan, penyampaian secara langsung menggunakan kalimat perintah didahului dengan sapaan yang enak, ya bunayya. Lalu diiringi dengan penjelasan ini pengalaman pribadi dan mudah-mudahan yang lain bisa memperbaiki. Saya memperbanyak kalimat perintah dan kalimat larangan itu justru mulai anak saya yang kelima. Apa mereka stres? Tidak. Justru pada anak yang misalnya anak yang kelima, keenam, ketujuh itu, misalnya anak saya yang kelima misalnya ketika kelas 2 SD dia sudah sanggup membaca buku Bangkit dan Runtuhnya Andalusia yang ditulis oleh Profesor Dr. Rohit Asirjani. Nah, pintu ini mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga dia, termasuk mulai kelas 3 SD dia menabung dari uang sakunya sendiri tiap hari 2.000 sampai selama 3 tahun agar bisa beli hewan kurban. Tapi ini dari mana? Melalui kalimat perintah. Untuk membuat anak stres bukan kalimat perintah sebabnya, bukan pula kalimat larangan, tetapi hubungan yang dingin antara kita dengan anak-anak dan orang tua yang gak jelas. Gak jelas maunya apa yang bikin marah, apa yang bikin senang orang tua ini, gimana seharusnya. Jadi kembali lagi, kalau begitu apa yang perlu dilakukan? Sampaikan maksud, bangun keakraban. Tanpa keakraban omongan kita nggak bermakna. Dan periksa 2 hal, masih ada nggak pada diri anak 2 hal ini? Pertama masih adakah? Yang kedua sudah terbangunkah? Apa itu? Pertama adalah fiqah. Trust kalau bahasa Indonesia apa dia? Percaya yang bulat. Tidak ada anak yang lahir dalam keadaan curiga. Jadi fitrahnya ini ada enggak? Kalau anak itu fitrah, mudah dia mengikuti perkataan kita karena dia percaya. Yang kedua, hormat. Al-hurmat khair min at-ta'ah. Para ulama malah demikian. Respect is much more better than obedience. Respect dari mana? Respect itu muncul ketika anak percaya. Karena itu kalau fitrahnya rusak, respectnya mesti hilang. Jadi pertama tengok fitrahnya masih ada enggak. Yang kedua hormatnya. Hormat itu pertama dia masih fitrah kepada kita. Yang kedua karena merasakan betul bahwa kita mencintai mereka, kita mau meluangkan waktu buat mereka, kita memperhatikan mereka, kita memikirkan mereka.
Dan mereka melihat bahwa kita ini orang yang memiliki integritas. Antara omongan dengan tindakan itu mereka lihat bahwa kita klop. Kalau itu ada, maka menjadi orang tua tidak memerlukan teknik komunikasi yang rumit-rumit. Kenapa? Karena mereka sudah memaui kita, gitu. Memaui kita. Kita ngomong sewaktu-waktu, kita ngobrol itu bisa nyaman. Mohon maaf, ada yang saya berikan tips. Jangan berbicara kepada anak kecuali dengan langsung menghadap. Ngomong yang dekat betul. Sebenarnya ini benar nggak sih? Bukan berarti ini sepenuhnya salah. Tetapi menjadi orang tua itu, hidup dalam sebuah keluarga itu, kalau suasana natural itu ada dan saling nyambung, itu lebih nyaman. Kita sambil goreng lauk. Oh iya nak, jangan lupa nak ya. Kalau anak itu dua hal ini ada, maka mereka akan lebih mudah tergerak dan tidak sewot dengan orang tuanya. Jadi dua ini perlu kita perbaiki. Tapi kalau ini nggak ada, mereka taat hanya ketika kita ada di hadapannya. Ini sebabnya para ulama mengatakan al-hurmat khair minat ta'ah. Respect itu lebih baik daripada taat. Kalau anak taat semata-mata karena tidak punya pilihan untuk bilang tidak, maka begitu kita tidur taatnya juga hilang. Nah, jadi jika dua hal ini kita jaga dan kita menyampaikan kepada mereka hal-hal yang berkenaan dengan himmah aliyah tadi, maka kita nyampaikan tidak perlu pakai teknik rumit-rumit, tidak menunggu mereka sedang tidur dan lain-lain, mereka akan lebih mudah menerima. Gitu ya. Itu saja. Saya kembalikan pada moderator untuk pertanyaan berikutnya. Silakan. Tadi saya tinggal sebentar, gitu ya, setengah menit, gitu ya. Yeah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasan dari pertanyaan tersebut. Karena terbatasnya waktu yang kita miliki, mungkin saat ini akan langsung fokus ke closing statement dari Ustadz Fauzil Azim. Closing statement dari Ustadz Fauzil Azim. Sembari menunggu untuk closing statement karena waktunya sudah habis. Seperti itu. Ya, Masya Allah. Sebenarnya banyak hal yang sangat perlu kita perbincangkan, gitu ya. Mudah-mudahan kita dapat terus-menerus untuk belajar mengenai mendidik anak ini, wabil husnul anak, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita dalam Quran surat Al-Isra ayat 64. Ada dua bidang garapan utama syaitan dalam menggelincirkan manusia. Yang untuk menggelincirkan manusia itu syaitan berserikat dengan manusia dan dengan segala kekuatan yang dimungkinkan untuk diajak berserikat oleh syaitan, yang dari kalangan jin maupun manusia. Dan mereka berserikat itu untuk menggarap dua bidang. Bidang yang berkenaan dengan harta, dan yang kedua lah yang berkaitan dengan anak-anak kita. Wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Karena itulah sangat penting kita untuk berusaha kembali menengok agama kita ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya telah menggariskan kepada kita, memberikan tuntunan kepada kita tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita, dan tuntunan itu sangat luas sekaligus sangat jelas. Mari kita ingat juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendidik anak, yakni dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Ini adalah ayat yang senantiasa saya ingatkan hampir pada setiap momentum, hampir pada setiap kesempatan saya berbicara. Ada tiga hal yang harus ada pada orang tua dalam mendidik anak. Pertama, khosyah, rasa takut yang menjadikan kita waspada dan berhati-hati, rasa takut dalam keadaan aman. Yang kedua, takwa. Dan yang ketiga, yaqulu qaulan sadida. Pembicaraan mengenai fiqh dan hormat tadi sebenarnya rumusnya ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 ini. Maka
mari kita berusaha untuk mempelajari tafsirnya, mentadabburinya, dan berusaha untuk mengamalkan. Dan di dalam Quran An-Nisa ayat 9 itu Allah Subhanahu wa taala berpesan, falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Dalam unsur mendidik anak artinya membawa konsekuensi, kita harus tahu apa saja yang Allah taala perintahkan, larang dalam urusan mendidik anak ini. Nah, saya kira itu, dan mohon pertanyaan beberapa jawaban tadi barangkali dirasa kurang praktis. Ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita sampaikan untuk langkah-langkah sebenarnya 1, 2, 3, 4, tetapi ada hal yang lebih mendasar. Betapa banyak orang bersibuk memperbaiki ini, padahal kalau hal yang lebih mendasar, fiqh dan hormatnya dibenahi misalnya, maka orang tua tidak perlu terlalu pening bagaimana menyuruh anak mandi, tidak terlalu pusing bagaimana agar anak mau melakukan ini atau melakukan yang itu, karena hal pokoknya itu sudah ada. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator, silakan. Terima kasih Ustadz atas penyampaian materi yang luar biasa di pagi hari ini.